semuanya, perkenalkan nama saya Fani Desmita Lianti, MPM 1742126. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kasus suap terhadap auditor BPK Jawa Barat oleh pejabat pemerintah Kota Bekasi tahun 2009. Sebelumnya saya akan menjelaskan aturan etika profesi yang berlaku di Indonesia. Etika profesi adalah suatu sikap etis yang dimiliki seorang profesional sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengembangkan tugasnya serta menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus atau profesi dalam kehidupan manusia. Etika profesi atau juga kode etik profesi ini sangat berhubungan dengan bidang tertentu yang berhubungan dengan masyarakat atau juga konsumen secara langsung. Akuntan sendiri tentunya juga memiliki kode etik profesi yang harus ditaati. Di Indonesia, kode etik profesi akuntan diatur oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, yang dibagi menjadi beberapa kode etik. Yang pertama adalah integritas, yang kedua objektivitas, yang ketiga kompetensi profesional dan sikap cermat kehati-hatian, keempat kerahasiaan, dan terakhir perilaku profesional. Prinsip integritas yaitu bersikap tegas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis, yang artinya akuntan terus terang dalam selalu menyatakan yang sebenarnya. Akuntan profesional tidak boleh sadar terkait dengan laporan, berbagai pernyataan resmi, komunikasi atau informasi lain ketika akuntan profesional meyakini bahwa informasi tersebut terdapat kesalahan material atau pernyataan atau informasi yang dilengkapi secara sembarangan atau penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkap sehingga akan menyesatkan. Nama saya Ellen, MPM 1742131. Prinsip yang berikutnya adalah prinsip objektivitas. Jadi, sebagai akuntan yang profesional itu mereka dituntut untuk objektif. Dalam artian, mereka itu harus bebas dari berbagai benturan kepentingan yang berhubungan dengan kewajiban profesionalnya. Etika profesi akuntansi dengan prinsip objektivitas ini mengharuskan para akuntan dapat bersikap adil, tidak memihak, tidak berprasangka, tidak dibawa pengaruh salah satu pihak, serta jujur secara intelektual. Terus yang selanjutnya adalah prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Sebagai akuntan yang profesional, kompetensi merupakan salah satu penjamin mutu dan kualitas pelayanan. Mereka harus membekali diri dengan etika profesi yang satu ini agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pengguna. Karenanya, sebagai seorang akuntan yang profesional itu mereka harus mampu mengasah pengetahuan dan keahliannya serta cermat dalam memberikan pelayanan bagi para pengguna. Perkenalkan, nama saya Jenny. Selanjutnya adalah prinsip kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan itu adalah menjaga kerahasiaan informasi dari hasil hubungan profesional dan hubungan bisnis dengan tidak mengungkapkan informasi kepada pihak ketiga dan tanpa adanya persetujuan dari klien, kecuali ada hak profesional atau kewajiban hukum, dan juga tidak menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi akuntan profesional ataupun pihak ketiga. Prinsip kerahasiaan itu mengharuskan setiap akuntan untuk tidak melakukan dua hal. Pertama, mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis pada pihak di luar kantor akuntan tanpa diberi kewenangan yang memadai. Kemudian yang kedua adalah menggunakan informasi rahasia tersebut untuk keuntungan pribadi ataupun pihak ketiga. Selanjutnya adalah prinsip perilaku profesional. Prinsip perilaku profesional adalah mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang mengurangi kepercayaan profesi akuntan profesional. Ini termasuk perilaku yang menurut pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup setelah menimbang semua fakta dan keadaan tertentu yang tersedia bagi akuntan profesional pada waktu itu. Perkenalkan, nama saya Julianti, NPM 1742110. Saya akan menjelaskan salah satu kasus pelanggaran etika profesi di pemerintahan daerah, yaitu kasus suap terhadap auditor BPK oleh pejabat Kota Bekasi tahun 2009, di mana kronologi kasusnya yaitu ada dua orang auditor BPK Jawa Barat bernama Enang Harnawan dan Suharto menerima suap dari pejabat
pemerintah Kota Bekasi dengan nominal sebesar 400 juta, di mana pemberian suap ini bermaksud agar auditor BPK tersebut memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun 2009 Kota Bekasi. Kedua auditor tersebut terbukti menerima suap dan telah membantu untuk memberikan arahan pembukuan LKPD Bekasi 2009 diubah menjadi WTP. Padahal sebelumnya opini laporan keuangan LKPD Bekasi tersebut yaitu wajar dengan pengecualian WDP. Pemberian uang 400 juta tersebut diberikan sebanyak 2 kali, di mana pertama kalinya sebesar 200 juta yang diberikan di lapangan parkiran sebuah rumah makan bernama Sindang Reret Bandung, yang dilakukan oleh Heri Suparjan kepada Soeharto. Dari jumlah tersebut, kemudian auditor BPK bernama Soeharto tersebut membagi-bagikannya lagi kepada Enang. Soeharto sendiri menerima sebanyak 150 juta dan Enang Darmawan menerima sebesar 50 juta. Tahap kedua sebesar 200 juta diberikan oleh Inspektorat Kota Bekasi, Heri Lukman Tohari dan Heri Suparjan sebagai Kabid Aset dan Akuntansi Dinas PPKAD Kota Bekasi di rumah dinas terdakwa Soeharto sebesar 200 juta. Akibat perbuatannya, majelis menilai keduanya terbukti melanggar dakwaan primer pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Halo teman-teman, nama saya Lawrence. Sekarang saya akan menjelaskan presentasi selanjutnya, yaitu mengenai sanksi terhadap kasus tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis 2 auditor Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat, Enang Hernawan dan Soeharto dengan hukuman 4 tahun penjara. Selain hukuman penjara, kedua terdakwa juga wajib membayar denda 200 juta. Bila tidak membayar, maka hukuman akan diganti dengan 3 bulan kurungan. Hukuman ini dijatuhkan karena kedua terdakwa dinilai terbukti menerima suap dari pemerintah Kota Bekasi. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam analisis kasus. Pertama, integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalismenya dan integritas setinggi mungkin. Tindakan menerima suap merupakan salah satu indikasi bahwa kedua auditor tersebut tidak bisa menjaga integritasnya. Yang kedua, objektivitas. Pemberian uang suap oleh pemerintah Kota Bekasi kepada auditor mengindikasikan bahwa mereka memiliki kepentingan lain, yaitu agar laporan keuangan pemerintah daerah Bekasi pada tahun 2009 memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Sebagai auditor, semestinya Soeharto dan Enang Hermawan bisa bersikap lebih objektif dan tidak tergiur dengan imbalan yang diterimanya. Yang ketiga, yaitu perilaku profesionalisme. Tindakan menerima suap seperti yang dilakukan oleh kedua auditor tersebut adalah salah satu perilaku yang dapat merusak reputasi auditor Badan Pemeriksa Keuangan lainnya secara umum, karena kedua auditor tersebut telah melanggar prinsip profesionalisme akuntan dan tindakan yang dilakukannya telah merusak reputasi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton sampai habis.